Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan Bu Eli. Selamat sore. Selamat sore. Saya dari kelompok 4 ini mempresentasikan mengenai identifikasi hazard pada pekerjaan pabrik tempe dan upaya pengendalian risiko ketiga. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan masing-masing anggota kelompok kami. Saya sendiri Alia Ananda. Berikutnya Mario. Saya Gregorius Mario Meliandi. Belum, Ma. Lia, dipersilakan. Nama saya Lia Amelia. Susi. Saya Susi Susanti. Manto. Nama saya Sumanto. Baik, presentasi akan kita mulai. Dipersilakan kepada Mario. Definisi K3. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja, khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Pelaksanaan K3. Dapat dikatakan bahwa kebanyakan pabrik tempe belum menerapkan K3 dengan baik. Hal-hal tersebut dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat menimbulkan kerugian dari biaya produksi berupa pemborosan terselubung yang dapat mengurangi produktivitas. Hasil analisis literatur. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada proses pengolahan tempe agar diperoleh hasil yang baik ialah: 1. Kedelai yang harus dipilih yang baik, tidak busuk dan tidak kotor. 2. Air harus jernih, tidak berbau dan tidak mengandung kuman penyakit. 3. Cara pengerjaan harus bersih. 4. Bibit tempe atau ragi tempe harus dipilih yang masih aktif. Bila diremas membentuk butiran halus atau tidak menggumpal. Terima kasih Mario. Ya, sama-sama. Lia. Proses pembuatan tempe. 1. Proses pengukusan. Proses penyimpanan. Regulasi yang digunakan dalam pelaksanaan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 1970 tentang Keselamatan Kerja, pengurus perusahaan mempunyai kewajiban untuk menyediakan tempat kerja yang memenuhi syarat keselamatan dan kesehatan. Identifikasi hajat lingkungan kerja. Hajat kesehatan kerja atau lingkungan kerja. Lingkungan kerja fisik berupa apa saja, sumbernya dari mana, jenis bahaya kerja fisik bisa berbentuk bising, suhu lingkungan yang berlebihan, terjadinya bising berasal dari mesin pengolah tempe, suhu lingkungan yang berlebihan disebabkan pengapian pada pabrik tempe. Terima kasih Lia. Dipersilakan kepada Susi. Sambungannya, lingkungan kerja kimia berupa apa saja, sumbernya dari mana. Bahan-bahan yang bersifat korosif dapat menyebabkan kerusakan pada bagian tubuh yang terkena tumpahan ke kulit, mata, atau juga bisa terminum, tertelan maupun terhirup ke paru-paru. Di bawah ini akan dijelaskan akibat yang ditimbulkan apabila kontak dan bahan-bahan
yang bersifat korosif, beracun antara lingkungan kerja biologi berupa apa saja, sumbernya dari mana, jenis bahan kerja biologi merupakan bakteri yang berasal dari pabrik olahan pembuatan tempe. Lingkungan kerja ergonomik berupa apa saja, sumbernya dari mana, jenis bahan kerja ergonomik berupa posisi duduk, mengangkat barang, posisi duduk yang salah, dan mengangkat barang saat bekerja dan dilakukan berulang-ulang bisa menimbulkan luka. Lingkungan kerja psikososial berupa apa saja, sumbernya dari mana. Catatan, jenis hazard tergantung jenis pekerjaan ke kelompok 5 kelompok hazard tersebut dapat atau tidak selalu ada kelima-limanya. Perhatikan dengan saksama setiap jenis pekerjaan. Hazard keselamatan kerja. Yang pertama, panas tungku pada jarak 30 cm, terasa panas, operator tidak merasa panas, cuma hangat. Yang kedua, pada saat memindahkan kacang dari tungku ke drum, lain menggunakan alat ember biasa. Yang ketiga, berbahaya karena pegangan ember sangat pendek sehingga memungkinkan tangan pekerja terkena kacang yang masih panas. 4. Tangan terkena kacang yang masih panas. 5. Kaki terkena air panas. 6. Postur tidak alamiah cenderung membungkuk dan repetitif. 7. Posisi kerja tidak alamiah, mengangkat tangan terlalu tinggi. 8. Posisi kerja tidak alamiah, sering melihat ke tempat penunggangan dengan berjinjit untuk memastikan sisa kacang. Selanjutnya, posisi kerja tidak normal, punggung cenderung membungkuk, tidak higienis, bekerja tidak memakai pakaian. Posisi tidak mempunyai back rest, posisi kerja yang mengharuskan selalu memutar tubuh bagian atas. Posisi kerja membungkuk untuk mengambil kacang di dalam drum. Posisi kerja tanpa disertai alat kaki menekuk tidak normal. Bahaya api lilin dapat melukai tangan untuk paparan repetitif. Meja hanya berbentuk papan untuk proses pengeringan yang dicetak di atas drum. Proses pencetakan yang menggunakan kayu pencetak yang mengharuskan pekerja mencetak berulang-ulang untuk mendapatkan bentuk yang tepat. Level tepat pengeringan terlalu rendah dan terlalu tinggi. Posisi tepat penganginan yang berada di atas selokan. Oke, terima kasih Susi. Sama. Ini adalah gambar yang terkait dengan hazard keselamatan kerja pada pabrik tempe. Risiko ketiga yang ditemukan, yang pertama risiko kesehatan kerja, penyakit akibat kerja yang terjadi, di mana 66,3% merupakan bahaya dengan kategori risiko rendah, 3,2% merupakan kategori risiko bahaya sedang, dan 10,5% merupakan kategori bahaya risiko tinggi. Yang kedua, risiko keselamatan kerja atau kasus kecelakaan kerja yang terjadi sekitar 15%. Pada Sumanto, dipersilahkan. Upaya pengendalian dengan menerapkan suatu konsep keselamatan dan kesehatan kerja K3. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan sarana utama untuk pencegahan kecelakaan kerja, cacat dan kematian, sehingga akibat kecelakaan kerja yang bersumber dari potensi bahaya yang ada dapat dicegah. Kecelakaan kerja selain menyebabkan kerugian langsung, juga menyebabkan kerugian secara tidak langsung, yaitu kerugian pada kerusakan mesin dan peralatan kerja, terjadinya proses produksi, kerusakan lingkungan, dan lain-lain.
Usulan upaya pengendalian dari kelompok sesuai hierarki. Eliminasi sumber daya, substitusi yaitu mengganti bahan-bahan yang berbahaya dengan bahan-bahan yang kurang berbahaya atau tidak berbahaya sama sekali. Misalnya korban tetrachlorida diganti dengan trichloroethylene. Engineering control, modifikasi atau perencanaan alat mesin, perancangan alat mesin atau mesin, tempat kerja yang lebih aman, administratif kontrol, prosedur, aturan, pelatihan, durasi kerja, tanda bahaya, rambu, poster, label, penggunaan APD, alat pelindung dalam pekerjaannya dapat berupa kacamata, masker, helm, sarung tangan, sepatu, atau pakaian khusus yang didesain untuk pekerjaan tertentu. Oke, terima kasih semuanya. Iya, sama-sama. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin.